Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa tatap muka lagi di agenda pada malam hari ini, yaitu Bila Family Class. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya, dan semoga kita kelak diakui juga sebagai umatnya oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, apa kabar ayah bunda dan sahabat sekalian? Senang sekali bisa menyapa lagi. Semoga semakin sehat fisiknya, sehat jiwanya, yang paling penting sehat hatinya. Dan sebelum BFC ini dimulai, Bila Family Class ini dimulai, mari kita doakan dulu kepada sahabat-sahabat kita, mungkin kerabat-kerabat kita yang mungkin sekarang sedang Allah kasih sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang Allah kasih sulit, semoga Allah segera mudahkan urusannya. Dan yang sedang sempit, semoga Allah lapangkan kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar, tentunya menghadirkan guru-guru kita, guru-guru terbaik kita, yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah beliau, guru kita semuanya ini, Allah hadirkan hidayah dan pemahaman. Bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas, alhamdulillah. Jelas kak, alhamdulillah. Clear and clear, masya Allah. Alhamdulillah. Jelas, serang hadir, alhamdulillah. Jelas lantang, alhamdulillah. Alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Kuningan hadir, jelas kak, alhamdulillah. Baik kawan-kawan semuanya, syukron pada kawan-kawan sekalian yang sudah respon. Semoga setiap rasa antusias kita, begitupun juga Allah akan antusias untuk bisa mengabulkan setiap hajat-hajat, setiap keinginan, setiap kebutuhan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, izin malam ini saya Ridwan Habriansyah akan menemani guru saya, guru pribadi saya juga, guru kita semuanya juga pada malam hari, yaitu Ustadz Yosi Al-Muzani, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan pada malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak bertambah untuk keilmuannya. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini, yaitu keluarga micin. Ada yang tahu
Micin itu apa? Ayo yang tahu tulis di kolom chat. Keluarga micin. Ini bukan miskin cinta, Masya Allah. Miskin cinta, benar. Berarti nggak salah kelas ya, ayah bunda sekalian. Miskin cinta, ya benar banget. Miskin cinta. Bumbu masakan, Masya Allah. Bukan yang itu. Bukan itu. Jadi, micin yang dimaksud di sini adalah miskin cinta. Jadi micin yang akan kita bahas itu bukan micin yang sering dibicarakan dalam sosial media, generasi micin atau apalah itu ya. Jadi tetapi micin yang kita bahas adalah sebuah singkatan dari miskin cinta. Miskin akan cinta ini juga dapat melahirkan berbagai permasalahan dalam masyarakat, dalam keluarga juga, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, pertengkaran, penghinaan, sikap tak mau menghargai, dan lain sebagainya. Jadi gimana sih agar rumah tangga harmonis dan bahagia tanpa kekurangan cinta atau miskin cinta? Nah, kita akan bahas langsung tuntas tentang micin, miskin cinta ini bersama ahlinya cinta. Masya Allah, bersama ahlinya cinta yaitu Ustadz Yosi Al-Muzanni. Beliau adalah trainer sekolah cinta PPA dan juga mentor of Beloved Family. Nah, beda cerita kalau bucin, butuh cinta, Masya Allah. Itu mungkin kalau bucin itu nanti ikut kelasnya Ustadz Yosi ya, tentang butuh cinta itu. Tentang itu kelas buat jomblo itu. Ya, ini ketebak ini. Mas Prasetya Akbar ini kayaknya butuh cinta ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah yang saya lihat di Zoom ini sudah 112. Insya Allah semakin malam nanti akan semakin ramai yang menyimak ya, yang antusias untuk hadir. Dan coba saya cek dulu nih dari mana aja yang udah pada hadir, ayah bunda sekalian. Ogo Timur, Pak Hadi, Masya Allah, Kuningan hadir. Sehat-sehat Pak Hadi. Ada Teh Wina Sukabumi, Bengkulu, Bekasi, Tangsel, Bandung, Masya Allah. Teh Susan dari Serang, Banten, Gorontalo, Cilacap, Cianjur, Cilegon, Aceh Barat. Ada Kak Ifat juga dari Solo Raya. Ada Kak Ika Sigit dari Temanggung, Gresik, Madiun, Kendal. Babe, Masya Allah, Babe Bali hadir. Jember, Jepara, Semarang, Mas Feb. Ya, alhamdulillah sudah pada hadir. Ada Pak Suhardi dari Riau, dari Bekasi, Bali, dari Situbondo, Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan teman-teman semuanya semoga sehat, karena di masa pandemi kayak gini kita harus tetap ya menjaga kesehatan, menjaga imun, jangan lupa berjemur juga kemarin ya, kata Bu Dokter Lia, terkait dengan menjaga imunitas diri juga. Silahkan diterapkan protokol kesehatannya juga untuk ayah bunda semuanya. Semoga Allah hadirkan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan teman-teman yang antusias, termasuk yang menyalakan fitur videonya. Tentu ini yang bisa kita lihat. Ini udah ada Pak Ari Murti Benyamin yang udah menghidupkan fitur videonya. Ada Pak Hadi Kuningan yang udah menyalakan fitur videonya. Ada Pak Sudi, ada Pak Suhardi, ada Mbak Mertisa, ada Mbak Trikartika, ada MACH05, ada Pak Sudi, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan, karena ini disimak oleh teman-teman kita dari ujung barat sampai ujung timur ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya agar tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Beloved Family Class ini. Tentunya akan ada banyak yang kita pelajari, akan ada banyak hal yang kita bahas,
seperti keluarga, pola pengasuhan, tentang lifestyle, tentang finansial. Nanti juga ada tema baru tentang entrepreneur. Jadi simak terus di grup WhatsApp BFC, kalau enggak di grup Telegram Bilef Family Class. Jadi semoga wasilah Bilef Family Class ini bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling bersilaturahmi. Kawan-kawan semuanya, di Bilef Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah tentunya. Akan ada beberapa hadiah yang siap kita bagikan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara karena akan kita infokan di akhir sesi nantinya. Baik, alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi nih. Kita sapa dulu dong ya Ustadz kita, Ustadz Yosi Al-Muzani, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya nih Ustazi? Kabar baik, alhamdulillah, Mas Febri. Alhamdulillah. Ini udah ada 141 partisipan nih, yang udah hadir di sini ya. Silahkan disapa dulu dong, ayah bunda, teman yang sudah hadir. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget malam hari ini Allah izinkan bisa nyapa Bapak Ibu semua, apalagi di sini tidak hanya sekedar nyapa, tapi kita diskusi terkait tema kita malam hari ini yaitu keluarga micin, ya, miskin cinta. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala titipkan ya, bukan miskinnya, bukan micinnya maksud saya, tetapi benar-benar surplus cinta. Moga-moga. Dan izin malam hari ini Yosi menyampaikan tentunya dengan yang Yosi mampu saja, dan moga-moga malam hari ini benar-benar yang fokusnya adalah nasihat untuk Yosi pribadi. Dan tentunya makasih banget mau join malam hari ini, dan jangan lewatkan setiap pekan join di Bilef Family Class. Itu insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi silahkan untuk ayah bunda nanti insya Allah di Bilef Family Class akan di-share langsung ya untuk linknya, untuk temanya. Insya Allah stay tune terus di grup mentoring class atau Bilef Family Class. Baik, silahkan nih Ustazi dikasih sedikit dong teasernya, sedikit bocoran nih, singkat aja terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, malam hari nanti Yosi akan bocorin ada 4 indikator sih kenapa kita itu jangan merasa baik-baik saja. Ketika dalam berkeluarga ya husnudon bagus bos, tapi kalau nggak peka ya ternyata banyak kebocoran sana sini ya, tapi kita nggak peka-peka, itu ya juga merupakan ngeri sekali. Apalagi kalau ada istilah ini yang nanti akan kita bahas itu silent problem. Jadinya kita itu ketika ada problem kita cuma diem aja ya, dipendem di hati. Lah ini ngeri sekali. Makanya malam hari ini moga-moga yang sudah Allah titipkan keluarga benar-benar tahu apa sih 4 hal yang menjadikan kita mawas diri dan yang menjadikan kita harus sehat dong hubungannya. Mosok sehat badannya doang, tapi sehat cintanya sama keluarganya nggak sehat. Ini masalah muskilah azimah, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu ya teasernya. Insya Allah akan lebih dalam kita ulas. Tentunya udah pada nggak sabar nih ayah bunda semuanya. Insya Allah akan segera dibersamai oleh Ustadz Yosi Al-Muzani. Baik, sebelum kelas dimulai, teman-teman semuanya, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini.
Bilev Family Class ini dipersembahkan oleh Bilev Herbal Indonesia, PPA Institute, IOA TV, dan juga IOA Healthcare. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng nih mulai Bilev Family Class pada malam hari ini dengan kita berdoa dulu kepada Allah, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Ustadz Yosi, guru kita semuanya, bisa jadi inspirasi kebaikan buat banyak orang, bisa jadi wasilah kebermanfaatan, bisa jadi wasilah hidayah juga, dan juga taufik termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan terkait pola parenting atau terkait family. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Yosi, kepada Ustadz Yosi, tafadhol maskuratan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, miftahi babi rahmatillah, miftahi babi rahmatillah, adada fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha lana futuhal arifin, tuftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna fid din, wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Berbahagia tentunya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya takdimi, malam hari ini sama-sama kita diundang sama Allah untuk menikmati sajian rohani bermajelis bersama. Dan ini benar-benar harusnya kita benar-benar bisa bersyukur dengan maksimal, karena di musim akhir-akhir ini, saat-saat ini, Masya Allah, jangankan untuk bertolabul ilmi, ya kan, bernafas lega saja, banyak dari ikhwah kita, saudara kita, sahib kita, teman-teman kita yang kesusahan, yang mungkin detik ini kan dengan sakit, dengan tidak sehat. Makanya benar-benar yuk bersyukur di awal ini agar Allah menghujamkan ilmu yang benar-benar nanti bisa kita tatbik bareng-bareng, kita bisa amalin bareng-bareng, dan Allah permudah jadi amal soleh. Dan salat serta salam Bapak Ibu dan calon bapak, calon ibu, ya lupa ini nanti MC-nya marah Bapak Ibu ya kalau saya enggak ada calon bapak ini. Itu benar-benar mari kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya terus benar-benar kita mohon sama Allah, ya Allah kasih mudah, ya Allah kasih ringan, kasih asik untuk beritibak kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, to the point saja. Malam hari ini kita langsung bahas tema yang malam hari ini kita pilih. Dan memang pengennya sih kemarin dapat judul ya dari salah satu Mbak Admin ya dari Bilev, tapi mungkin beliau ini susah milih judul. Akhirnya sudah terpikir micin, ya bismillah. Saya sampaikan malam hari ini micin. Dan micin ini Bapak Ibu singkatan dari mis kita, di bayangan kita, atau di relung hati, atau di awal-awal kita bahas keluarga micin ini mungkin hanya terbayang bahwa keluarga miskin cinta itu ketika apa udah mulai jarang ngobrol, kemudian untuk bercanda itu sudah sangat mahal,
kemudian jarang wisata dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita akan bahas lebih dari itu, dosisnya lebih didalemin lagi. Agar apa? Sampai ketika kita sehat jasmani rohani ini, sehat jasmani kita, tapi ternyata apa? Kita itu mengalami kronis cinta, mengalami sakit cinta, apalagi cinta kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, dan anggota keluarga. Pertama yang mau saya sampaikan, berdoa kepada Allah. Semoga saya dan panjenengan semua, Bapak Ibu semua, digolongin sama Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi seseorang yang menganggap keluarga itu merupakan hal yang penting di dalam hidup. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, ya kan, banyak ini saya dengar dari istrinya Ustadz, ya, dari istri Ustadz, bukan istri-istrinya Ustadz. Kan istri-istrinya Ustadz itu kan terdiri dari beberapa Ustadz, ya. Ini kalau salah ngomong bahaya ini. Makanya Bapak Ibu itu sering dengar, saya dengar banget, ya, karena memang sering ngobrol bareng, ya, beserta para asatid dan asatidah. Itu intinya apa? Ketika ada guyonan, ini ada peringatan nih dari seorang istri. Memang sih Abi di sana dipuja, dipuji, banyak yang minta foto, bahkan Masya Allah Ustadz, saya tuh kalau udah dengerin one minute busternya dari Ustadz tuh rasanya Masya Allah tenang hati ini. Seolah saya tuh ya Allah bisa husnudzon sama Allah terus. Bahkan energi kehidupan saya balik Ustadz, Masya Allah. Banyak pujian dari orang, banyak penghormatan dari orang, banyak kekaguman dari orang, itu terasa percuma, ya kan? Ketika apa? Ketika istri kita bilang bahwa kita itu intinya masih jauh lah dari yang dinamakan seseorang yang pantas dikagumi, orang yang pantas dipuji dan lain sebagainya. Karena apa, Bapak Ibu, penilaian yang paling objektif, penilaian yang paling mantap, penilaian yang paling bisa pas itu adalah penilaian dari keluarga kita. Dan kita sudah mengenal di syariat Islam yang disebut sahabat yang disebut itu bukan yang baru kenal bimbing umroh. Ya, bimbing umroh itu kan biasanya 9 hari itu. Itu kita masih lihat jaim-jaimnya mutawif, ya, jaim-jaimnya tour leader, jaim-jaimnya jamaah. Tapi kalau sudah bimbing haji Bapak Ibu, apalagi haji reguler 40 hari, waduh, ya, jangankan jamaah, jaimnya sudah habis ini. Ini kadang-kadang yang bimbing juga energinya juga sudah habis. Akhirnya ketahuan nih aslinya seperti apa. Ya, karena di safar 10 hari ini benar-benar kita paham, ya kan, orang ini tuh seperti apa. Bahkan apalagi ketika sudah urusannya adalah urusan muamalah, urusan masalah duit dan lain sebagainya. Nah, sahabat saja ya, yang 10 hari itu kenal kita, penilaiannya sangat objektif kepada kita, apalagi istri kita, apalagi anak-anak kita. Makanya jangan terlalu berpuas diri, apalagi berbangga. Ketika banyak orang yang mengatakan Anda baik, tapi ternyata istri Anda dan anak-anak Anda bilang, baik dari mana? Dari Hong Kong. Walaupun memang tetap ada kebaikannya, tetap ada keistimewaannya. Tapi terkadang keistimewaan dan kebaikan itu tertutup dengan hal-hal negatif yang pernah kita lakukan ke istri dan anak-anak kita. Makanya saya mengingatin diri saya sendiri dan semua jamaah di sini, semua musyahidin al-kiram, ya, para penonton yang di sini yang benar-benar saya takdimi, benar-benar yuk dimasukkan di relung hati sabda Rasulullah SAW. Ini sering banget disampaikan, apalagi bahas terkait keluarga. Tapi terkadang
ini hanya masuk ke logika kita, hanya masuk di pengetahuan kita, hanya jadi knowledge, tapi tidak jadi pemahaman yang kita teruskan menjadi sebuah amal soleh. Jadi benar-benar khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Benar-benar kita harus paham sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarga. Makanya berhati-hatilah ketika Anda sudah mendapat penghargaan pujian sana sini tapi jarang banget, bahkan langka banget dapat pujian dari pasangan Anda, dari anak-anak Anda. Ini menjadi warning tersendiri bahwa bisa jadi ya di keluarga Anda terjadi suasana yang disebut dengan miskin cinta. Dan ingat, Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga sangat benar-benar memperhatikan saat mengangkat khalifah. Ketika khalifah ini benar-benar yang diangkat adalah khalifah yang mencintai keluarganya, yang sangat menghargai keluarganya, yang sangat mengistimewakan keluarganya. Dan waktu untuk keluarganya benar-benar disediakan, bukannya sisa. Saya teruskan Bapak Ibu. Nih, saya ini akhir-akhir ini Bapak Ibu, karena kemarin nemenin anak saya 2 hari yang lalu itu ngambil merpati, bukan ngambil ini kayak gosok aja ya. Alhamdulillah ada alumni Bu Isti punya kakaknya saya lupa, intinya beliau itu, saya kan diterangin terkait jenis-jenis merpati. Ada merpati yang untuk pos yang sampai ratusan meter, bahkan kilo ya, ratusan kilo, bahkan 1000 kilo juga ada. Tapi ada merpati yang jarak pendek saja. Faham ya terkait merpati ini, atau yang disebut doro ya, burung doro ini, atau kalau sudah keket ini kata anak saya intinya sudah kawin lah, sudah kawin, karena ini bahasa di hewan ya, kawin bukan nikah. Itu benar-benar mau kemana seperti apapun ya, atau ada godaan mungkin ya, ada godaan dari merpati perempuan ke merpati lelaki, tetap saja tidak bisa tergoda ya, tidak bisa tergoda. Makanya kesetiaan merpati, saya benar-benar melihat hikmah dari melihat merpati itu, Masya Allah. Jadinya benar-benar menjaga hubungan yang sangat luar biasa kepada pasangannya. Lah ini kalau hewan saja paham, moga-moga kita ini lebih luar biasa ya, ada ikatan yang mitsaqan ghalidha, apalagi kalau sudah nikah, mitsaqan ghalidha, ikatan yang luar biasa yang sangat kuat kepada istri kita, benar-benar itu menjadi sebuah amanah yang tidak boleh kita khianati. Dan ini ada satu ayat Bapak Ibu, dan ini ayat yang viral di mana-mana ya. Kalau jagong manten, kalau kita datang di walimah seseorang, kerabat, detolan, sanak saudara, teman-teman kita, atau teman anak kita, Masya Allah, banyak para qari dan qari'ah itu membacakan surah Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadinya Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Kalau ini sudah dari tanda-tanda kebesaran Allah, ini setara dengan penciptaan langit dan bumi, penciptaan pergantian siang dan malam dan lain sebagainya. Dan ini merupakan ayat yang sangat penting Bapak Ibu.
Dan saya fokus malam hari ini tidak mengkaji satu ayat ini, tapi fokus kepada litaskunu ilaiha. Sering kita memahami yang namanya litaskunu ilaiha ini tentram. Dan kita sering mengartikan bahwa yang namanya tentram itu ya nggak ada problem, nggak ada masalah. Oh, nggak mungkin. Keluarga yang tampak romantis, yang keluarga yang sering diberitakan ini menjadi panutan di kompleksnya, itu tetap ada masalah, ya kan? Makanya makna sakinah di sini tidak hanya tentrem, ya, nyambung, ya, kemudian sefrekuensi saja, ya kan? Tetapi ada makna-makna yang harus kita pahami dari sekedar tentram. Tetap ada masalah, ya kan? Tapi kalau kita memahami hanya sekedar tentram, ya, nyambung, nggak punya problem sama sekali, tapi sama-sama nggak punya problem, tapi sama-sama apa? Dia benar-benar sepakat untuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri sekali. Seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ya kan? Bersatunya, kemudian kompaknya bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tetapi benar-benar untuk mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya litaskunu ilaiha ini Bapak Ibu perlu Anda tahu ada 4 makna yang melekat. Yang pertama Bapak Ibu yang harus Anda pahami adalah litastaifu biha, kesucian. Makna sakinah itu yang pertama itu adalah kesucian. Makanya ketika orang sudah menikah Bapak Ibu harusnya benar-benar menjaga dirinya, menjaga seorang suami, istri ini benar-benar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya benar-benar mendorong kita itu semakin mesra sama Allah dan menjauhi benar-benar kemaksiatan. Dan ini perlu benar-benar difahami Bapak Ibu. Karena ketika di dalam pernikahan tidak menjadikan kita semakin taat sama Allah, semakin romantis sama Allah, semakin dekat, ya, dan kita tidak semakin suci. Suci maksudnya di sini ada benar-benar menjaga hubungan kita sama Allah. Nah, ini ada pertanyaan nih, sakinahnya di mana? Ya kan? Sakinahnya di mana? Makanya benar-benar harusnya kesucian ini atau ketaatan ini harus lebih meningkat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan amanah yang namanya pasangan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang saya takzimi, calon bapak, calon ibu yang berbahagia, adalah lita'tafu ma'aha, yaitu adalah ikatan. Lita'tafu ma'aha itu adalah benar-benar kita itu merasakan ikatan lahir batin bersama pasangan kita. Contoh nih, ketika sudah nikah harusnya berbeda dong. Ketika misal saat safar keluar kota, kemudian diajak pergi ke pusat oleh-oleh dan atau diajak makan, harusnya sudah kepikiran dong, aduh, istriku makan apa ya di rumah ya. Atau ketika diajak kemana gitu, ada ikatan yang luar biasa itu. Luar biasa sama istri itu udah otomatis tuh mikirin ya istrinya di rumah seperti apa. Ketika aku nanti wisata kayak gini kemudian difoto, nanti perasaan istriku saat lihat itu seperti apa? Hancur atau enggak? Itu sudah seperti itu. Bahkan tanpa istri bilang bawain oleh-oleh dan lain sebagainya itu sudah nebak. Kalau ke kota ini, bawanya ini dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ikatan. Kemudian yang ketiga, walitamilu ilaiha, itu adalah kecenderungan Bapak Ibu. Jadi benar-benar sakinah ini harusnya benar-benar menguatkan kecenderungan, ya kan, pikiran dan hati kita kepada pasangan, ya, kepada pasangan. Jadi ketika ada godaan di luar, ya kan, godaan di luar, seperti apapun, apalagi godaan yang mungkin lebih seger, lebih mudah, lebih cantik, kita paham benar-benar, ya, kita paham benar-benar ada yang halal di rumah.
ya, ada yang halal di rumah. Insya Allah semuanya sama. Bedanya cuma casingnya. Ya, kalau di luar ini maksiat, tapi kalau di dalam, masya Allah, semuanya berpahala. Kulukum ajrun. Kulukum ajrun. Semuanya berpahala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita harus pahami makna sakinah itu adalah litatma'innu biha. Benar-benar sakinah ini benar-benar muncul yang namanya ketenangan. Bisa merasakan ketenangan saat kita itu di dekat istri, di dekat suami, ataupun kita juga merasakan ketenangan saat kita itu meninggalkan istri. Kita ada kepercayaan luar biasa kepada Allah wasilah istri kita, bahwa istri kita insya Allah akan menjaga. Dan kita, maksudnya istri, juga muncul ketenangan. Ketika suaminya safar, masya Allah, pasti suamiku benar-benar menjaga. Nah, jadi seperti itu. Sakinah ini tidak hanya sekedar tenang, tentrem, ya nggak ada masalah, tapi benar-benar bagaimana makna sakinah ini adalah litastaifu biha, kesucian, muncul kedekatan yang luar biasa. Nggak bisa disebut sakinah kalau semakin usia pernikahan semakin bertambah, tapi nggak semakin taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bisa difahami kesucian, ikatan, kecenderungan, dan ketenangan. Ini adalah makna as-sakinah. Kemudian Bapak Ibu, ini perlu kita renungi Bapak Ibu. Jadi ada satu quotes yang Yosi ambil dari buku Seven Habits, ya, Seven Habits, buku apa ini, non fiksi yang benar-benar apa itu ya, ketika itu bahkan mungkin sampai sekarang ya benar-benar best seller lah, bahkan mungkin mega seller. Jadi ada quote yang berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Kebahagiaan tertinggi dan kesengsaraan terdalam selalu bersumber dari keluarga. Ya, di buku itu memang selalu bermah, tapi di sini menurut saya sama aja lah, selalu bersumber dari keluarga. Karena apa? Tidak ada yang disebut masalah kecil dan masalah besar di rumah. Kadang-kadang kita sebut masalah kecil, misal piring pecah, bisa juga berakhir kepada perceraian, ya kan? Tetapi ada masalah yang mungkin besar, ya kan? Kita bisa menafkahi pasangan kita dengan ideal, ya, saat itu mungkin itu udah bayangin kita bisa. Tapi masya Allah, benar-benar bisa terselesaikan. Nggak ada ancaman yang berarti atau tidak ada pertengkaran yang berarti. Tetapi di sini saya mau sampaikan kepada Anda Bapak Ibu, ketika Anda benar-benar serius memikirkan dapatkan kebahagiaan tertinggi. Tapi kalau tidak memikirkan pernikahan ini, nggak serius nangani pernikahan ini, tidak serius atau semaunya saja, asal berjalan saja, itu benar-benar bisa jadi kita akan mengalami kesengsaraan yang terdalam. Karena apa? Saat kita mau kerja, anak kita nangis saja, kadang-kadang pikiran sudah nggak bisa fokus. Apalagi istri kita marah, apalagi suami kita ngambek. Serius, masak kadang-kadang bisa jadi gosong. Ya, yang harusnya manis jadi asin dan lain sebagainya. Dan ini silahkan direnungkan. Kalau Anda mengatakan bahwa quotes ini benar, harusnya Anda benar-benar berusaha menguasai ilmu terkait apa? Ilmu terkait munakahat, ilmu terkait pernikahan, ilmu terkait family dan lain sebagainya. Dan Mbak Ibu, selanjutnya yang benar-benar harus direnungi. Ini sering saya sampaikan, berkali-kali saya sampaikan. Bahkan saya yang menyampaikan pun kadang-kadang terlupa. Terlupa bukan lupa hadisnya, bukan. Tetapi apa? Kadang-kadang saya itu lupa bahwa surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah didekatkan ketika kita sudah diamanai keluarga, Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa la'ib." Semua permainan yang tidak mengandung zikrullah hanyalah permainan, atau segala hal yang tidak mengandung
mengingat kepada Allah, tidak zikrullah, itu benar-benar hanya permainan. Dan di yang lain hawun wal la'ib, sendaguro dan permainan. Dan salah satu yang tidak dianggap sebagai permainan dan sendaguro itu adalah mula'abatur rajul imra'atah, yaitu seorang suami bermain dengan istrinya. Intinya ada romantisme, ada kedekatan, ada cinta, ada ketersambungan, ada saling servis yang luar biasa. Makanya benar-benar ingat, saya selalu menyerukan, dan ini silahkan Anda renungkan, Anda ingat-ingat, silahkan laksanakan. Tidak ada cara, ya kan, yang paling asik untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala selain didapat wasilah pernikahan. Makanya kalau lewat pernikahan itu dapat pahala dari Allah, itu lewatnya jalannya yang asik-asik saja. Dan ini yang saya maksud ciri keluarga micin, dan moga-moga yuk di bagian ini kita fokus. Kita nanti bisa menilai keluarga kita ini sedang baik-baik saja, ya kan? Baik-baik saja dan terus bahagia, atau keluarga kita ini ya memang bersatu fisiknya, ya, tapi sering tengkar terus, ya kan? Statusnya masih bersatu, statusnya masih suami istri, tapi nggak ada hubungannya. Atau bisa jadi Masya Allah kalau ini nggak diperbaiki, bisa jadi, ya kan, jadi ancaman. Perceraian itu jadi ancaman yang sangat luar biasa. Dan ingat, penyesalan itu selalu datang nanti. Makanya kita harus waspada. Ciri keluarga micin yang pertama, Bapak Ibu yang saya takdimi, adalah kritisme. Jadinya keluarga yang micin, miskin cinta, itu ciri pertamanya adalah kritisme, yaitu suka mengkritik dan menyalahkan pasangan. Jadi bawaannya ketika berhubungan dengan pasangannya, hidup bersama pasangannya, hidup bersama keluarganya, anaknya dan lain sebagainya, kamu itu memang, atau kamu kemudian setelahnya, kalimat setelahnya itu mesti menyalahkan, ya kan? Kamu itu memang bla bla bla, ya kan? Atau kamu langsung kalimat, bukan positif tapi negatif, langsung negatif. Kamu itu memang nggak bisa dipercaya, kamu ini memang, dan lain sebagainya. Ini kalau sering dikritik Bapak Ibu, suami manapun, istri manapun, ya lemes, ya kan? Lemes sekali. Dan memang Bapak Ibu yang saya takdimi, kita harus melawan kritisme ini, suka mengkritik ini, dengan lawannya. Dan lawan suka mengkritik ini bukan diem, ya, bukan diem. Kan kalau diem ini kan lebih mengerikan lagi. Kalau menurut saya masih suka mengkritik dan marahin, atau masih suka ngambek di depan suaminya, di depan istrinya, itu lebih mending daripada diem aja. Apalagi kita melawan kritisme ini ketika kita salah tangkap, biasanya di keluarga-keluarga itu, ketika aku nggak boleh ngeritik, ya udahlah aku diem saja. Tapi ada yang lebih mengerikan adalah tadi silent problem ini benar-benar dia tidak hanya diem, tapi setiap ada masalah tidak hanya diem tapi dipendam. Udahlah, ngalah. Coba bayangin, nggak usah hal yang besar lah, hal yang simple kayak naruh handuk ketika habis mandi, atau melotot pasta gigi. Biasanya yang suaminya itu dari bawah, yang istrinya langsung dari atas, atau sebaliknya, istrinya itu rapi dari bawah, ini suaminya dari atas. Ini saja ketika terjadi berulang-ulang, ya kan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini kadang-kadang kalau diem aja, kita nggak sampaikan sesuatu itu, ini akan jadi bom waktu luar biasa. Dan memang perceraian itu seringkali munculnya lewat apa?
judulnya selingkuh, judulnya nggak dinafkahi. Sebenarnya itu cuma apa? Ketika itu munculnya pas ada itu. Sebenarnya adalah tumpukan-tumpukan dari kejadian-kejadian yang kecil. Dan salah satunya yang sering bikin keluarga itu miskin cinta dan berakhir berujung kepada hal-hal yang tidak kita harapkan, naudzubillah tsumma naudzubillah min dalik, perceraian itu adalah suka mengkritik ini. Makanya lawan dari suka mengkritik ini tetap kita memberikan apa ya, unek-unek ya ke suami kita, ke istri kita, tapi dengan kalimat ini Bapak Ibu, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Saya kok merasakan seperti ini ya. Contoh nih, dimasakin istri rasanya nggak enak. Udah seminggu gitu terus aja. Keasinan. Kalau nggak keasinan keapaan itu? Atau misal suami misal sering bentak dan lain sebagainya. Harusnya mengatakan apa? Aku kok merasa ya Pak atau Mah, seminggu ini tuh kayak dibentak terus. Ya kan, satu minggu itu kok rasanya makanan asin terus. Aku kok merasa seperti ini ya. Aku pengen mama atau papa itu berubah seperti ini. Nah ini adem. Kalau unek-unek disampaikan seperti ini adem, tapi jangan bermimpi bisa menyampaikan unek-unek seindah ini ketika apa? Tidak ada kesepakatan di antara Anda berdua. Di antara Anda berdua untuk benar-benar menyengaja setiap pekan atau setiap bulan atau mungkin 2 pekan sekali untuk saling ngobrol. Susah. Kalau nggak ada forumnya susah. Bahkan masalah yang sering dicurhatkan ke Yosi itu kecil-kecil Bapak Ibu. Kecil. Sebenarnya simple. Tapi karena bertumpuk-tumpuk ini ya akhirnya jadi bola salju yang luar biasa. Jadi bom waktu yang luar biasa. Hanya ingat, yang di rumah tangganya sudah sering mulai kritik-kritik, overring banget, dikit-dikit kritik, ya salah dikritik sana, kritik sini. Bahkan tidak hanya mengkritik, nyalahin terus, ya, nyalahin terus. Itu ini bumbu-bumbu atau ciri-ciri keluarga micin sudah mulai ya. Dan ini harus segera diobati Bapak Ibu, harus segera diobati. Dan ingat, kritisme tadi itu cara mengobatinya dengan tadi tetap menyampaikan unek-unek tapi dengan mengatakan, Dek, aku kok ngerasain seperti ini ya. Mas itu pengen adik itu seperti ini. Disampaikan rasanya dulu agar pasangan timbul empatinya. Saya ini chatnya banyak sekali ya. Keselnya numpuk itu kalau disengaja. Saya sabar ya. Saya nggak saya sampaikan Ibu yang ketika ada obrolan yang nggak enak, ada obrolan yang kurang sedep ini, atau ada mangkel nih sama pasangan kita, itu kita itu selalu pengennya menyerang balik saja. Pokoknya bagaimana membela diri, ya. Kalau sudah sering ada debat kusir, lah ini mengerikan. Atau mengasihani diri. Defensif yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu yang saya takdimi adalah ketika ya udahlah, aku diem aja. aku diem aja udah. Jadi kayak, atau kalau diem saja tadi kan termasuk kepada tadi yang kritisme, tapi ini lebih kepada aku memang jelek, aku memang sering salah, aku memang nggak becus, aku memang nggak bisa cari uang. Nah itu. Kalau sudah sampai seperti itu, ya, kalau sudah seperti itu, ini bibit-bibit miskin kita sudah dimulai. Jadi defensif ini bisa tipenya adalah satu adalah menyerang balik, ya, menyerang balik ketika ada saran, ada kritik dari pasangan kita, tapi ada yang udah karena males, ya, karena
dinasihatin terus, dikritik terus, dikasih saran terus, akhirnya udah, aku memang nggak bisa jadi istri yang baik, aku nggak bisa jadi suami yang peka dan lain sebagainya. Ini ngeri sekali. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya yang saya muliakan adalah acuh tak acuh, ya kan? Kemudian cuek, ya, saling nggak gubris, ya, udah acuh. Jadi kayak udah dingin gitu loh, dingin, udah acuh lah. Mau ngapain serah-serah lo, mau pergi pengajian, mau arisan terserah lo, ya. Ya, yang penting apa? Saya udah merasakan kayak dunia itu bukan milik berdua, ya kan? Tapi udah punya dunianya masing-masing. Kayaknya serumah, tapi suaminya itu punya dunianya sendiri dan istri punya dunianya sendiri. Kalau sudah acuh, tak acuh pada pasangan, ini mengerikan sekali. Dan sebelum ke sini Bapak Ibu, saya teruskan dikit yang defensif tadi. Apa sih yang lawan kata atau obat dari defensif ini adalah yang baik adalah bertanggung jawab, tidak menyerang balik ketika dikritik, ketika diberi saran, ketika disampaikan unek-unek, itu tidak menyerang balik, apalagi mengatakan bahwa diri kita itu jelek, nggak becus dan lain-lain, bukan itu, tapi kita bertanggung jawab. Aku nggak tahu deh kalau seminggu ini kamu sering merasa tersakiti oleh kata-kataku. Ya udahlah, aku minta maaf ya, dan besok sebagai gantinya tak ajak makan bareng dah. Ya, itu keren, nggak defensif, tapi bertanggung jawab. Udah dikritik kita ngaku salah saja, dan bahkan kita memberikan apresiasi kepada kejujuran pasangan kita atas dia itu berani mengatakan kenyamanannya kepada kita. Dan ini acuh tak acuh pada pasangan, cuek dan nggak gubris dan lain sebagainya, ini lawan katanya yang bisa untuk menghancurkan kedinginan ini adalah memang kita harus jaga kekaguman kepada pasangan kita, Bapak Ibu. Memang kalau saat marah itu udah gelap, udah kita nggak bisa lihat tuh apa sih kebaikan pasangan. Bahkan suruh nulis satu aja kebaikan pasangan tuh selalu masuknya di otak ini, itu kan kewajiban suami gue, itu kan kewajiban istri gue, itu bukan kebaikan. Padahal itu sebenarnya kebaikan. Udah gelap aja. Makanya kalau benar-benar nggak ada, itu benar-benar bagaimana kita bisa menghadirkan positive illusion. Positive illusion. Coba di minimal ingat-ingat dulu saat pertemuan seperti apa, saat akad nikah seperti apa. Ya perlu dihadirkan. Kalau ini sudah kekaguman itu sudah nggak ada sama sekali, serius. Dalil apapun tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, ini nggak bisa masuk. Karena ada kayak tembok Cina ini, ya. Setannya masih hinggap. Dan yang terakhir Bapak Ibu, habis ini kita tanya jawab aja, bahas 4 ini nggak selesai-selesai. Dan hati-hati kalau sudah mulai seperti ini kalau nggak segera diselesaikan, nggak segera dibicarakan berdua, bisa bertumpuk. Laisa shaghiru bi istimro. Tidak ada yang disebut kecil di usul fikih itu ketika dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ciri keluarga micin itu adalah disrespect. Jadinya pasangan, baik itu suami atau istri, itu merasa superior dibanding pasangannya. Udah nggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Udah nggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Jadi benar-benar ciri yang di sini adalah sering menghardik. Menghardiknya itu kalau ngeritik ini kan masih, Bapak Ibu kan masih setrikamu itu loh kurang halus, atau masakanmu itu loh kurang asin. Loh kalau sudah disrespect ini dan contentment ini benar-benar dia sering ketika
sering apa ya, kayak menghina itu loh, dasar males, dasar pengecut, dasar kemproh, dasar nggak tahu diri. Jadi udah ke pribadi. Jadi yang dikritik itu bukan apa namanya, bukan apa itu namanya, hal yang sedang dikerjakan, tetapi ini sudah kayak ngasih label kepada pasangannya, kurang peka, dasar malas, nggak bisa cari uang, dan lain sebagainya. Ini mengerikan sekali. Bahkan merasa superior, merasa udah nggak butuh sama istrinya, nggak butuh sama suaminya. Wah, ini mengerikan sekali. Makanya 4 ini, Bapak Ibu, kalau bibitnya sudah mulai muncul, ayo segera kencan lagi, segera honeymoon lagi, segera diskusi lagi, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih ada slide-slide berikutnya, tapi kita cukupkan sekian dulu ya. Siapa tahu nanti Yosi dapat giliran lagi nanti part 2 ya. Enak ini kalau part 2. Bahkan ini sebenarnya belum selesai di bagian ini. Jadi ya, criticism, defensive, stonewalling, disrespect, ini benar-benar menjadi warning bagi kita ketika 4 hal ini sudah mulai ada bibit-bibitnya di keluarga kita. Kalau nggak segera diselesaikan, bisa jadi mungkin sekarang baik-baik saja, tapi bisa jadi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, saya bukan doain loh ya, bisa jadi nanti bisa jadi masalah yang besar. Karena tidak ada usia pernikahan yang aman, Bapak Ibu, ketika kita tidak senantiasa menambah iman, ilmu, dan skill pernikahan. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, terutama bagi Yosi sendiri. Semoga benar-benar menjadi muhasabah bagi Yosi sendiri dan bagi seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Walafu minkum, wallahu alam fiswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya emang nggak cukup lah 1 jam ya ngobrol tentang cinta bareng Ustadz cinta kita. Masya Allah, itu nggak cukup 1 jam. Nah, tadi juga beliau udah menyampaikan bahwa akan ada part berikutnya. Siap, kita aturin schedule-nya buat Ustadz Yosi. Tunggu aja teman-teman untuk part keduanya. Tentang keluarga micin part 2. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tadi yang disampaikan begitu banyak hal ya yang sangat menginspirasi, banyak hal-hal yang bisa kita praktikan tentunya tentang sakinah. Sakinah itu muncul ketenangan, tandanya itu muncul ketenangan dan kesucian. Tadi juga udah dijelasin tentang kesucian, tentang ikatan, kecenderungan, tentang ketenangan juga. Jadi kebahagiaan tertinggi dan kesengsaraan terdalam selalu bersumber dari keluarga. Dan juga tadi sudah dijelaskan juga ya tentang ciri-ciri keluarga micin. Yang pertama suka mengkritik, suka menyalahkan pasangan. Yang kedua itu defensif. Itu menyerang balik atau mengasihani diri atau ego lah, ego diri gitu. Harusnya bertanggung jawab dan tidak menyerang balik, minta maaf gitu. Jadi yang ketiga itu ada stonewalling, acuh tak acuh pada pasangan, cuek dan enggak gubris. Yang keempat apa teman-teman? Yang keempat masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Ayo, nomor 4 apa? Mohon di kolom chat. Jangan-jangan ini bablas nih. Disrespect, Masya Allah. Benar, Masya Allah. Dari Bunda Ana, dari Tegal. Yang keempat itu disrespect dan contentment. Merasa superior, disbanding hingga tidak menghormati pasangan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair nih untuk Ustadz Yosi. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semua, bisa jadi jariah juga buat Ustadz Yosi yang menyampaikan materinya atau kajiannya pada malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya, kita berikan kesempatan yang insya Allah dapat ilmunya
Dan kita juga berikan kesempatan untuk teman-teman bisa dapat amal jariahnya, sekaligus bisa juga dapat hadiahnya. Jadi teman-teman harus aktif tuh untuk buat resume. Banyak hal-hal tuh yang menginspirasi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yosi ya. Untuk teman-teman semuanya bisa membuat resume atau rajin-rajin buat resume. Jadi teman-teman banyak hal yang menginspirasi, silahkan buat resume-nya, ikuti challenge-nya, insya Allah teman-teman dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan insya Allah juga dapat hadiahnya. Syaratnya gampang banget, tuh udah di-share ya oleh Mbak Aisyah, admin di live. Jadi syaratnya itu tinggal resume atau poin apa yang paling mengena dari kajian barusan di media sosial, plus judul kajiannya yaitu keluarga micin miskin cinta, sertakan juga hashtag Bila Verbal Indonesia, Bila Family Class, dan juga judul pada malam hari ini yaitu tentang micin miskin cinta. Dan jangan lupa tag juga jika di Facebook @bilafid, Yosi Almuzjani, jika di Instagram @bilafid, @klikyosi, Asal Saifulo, dan juga 3 teman kamu yang harus tahu nih tentang Bila Family Class ini. Insya Allah pemenang akan langsung dihubungi oleh tim. Nanti juga insya Allah akan diumumkan juga via story Instagram dari Bila Verbal Indonesia. Baik teman-teman semuanya, ini waktunya udah menunjukkan pukul 21:03 waktu Indonesia Barat. Insya Allah waktunya sangat terbatas, tapi kita akan berikan kesempatan ya, tentunya untuk 1-2 orang untuk bisa sharing atau bertanya ke Ustadz Yosi. Silakan untuk teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya langsung. Ini udah ada Pak Idham dari YAI Aceh. Assalamualaikum, Pak Idham. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak Idham. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Yosi terkait dengan kajian yang baru disampaikan oleh Ustadz Yosi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yosi. Ini gini Ustadz, kadang istri itu kan, saya sudah menikah sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi istri itu sama saya itu kalau sekarang ya, kalau kita bermanja-manjaan atau dengan kata-kata romantis gitu kan, kadang dia ngejek gitu, katanya alah udah tua aja kok kita. Jadi seolah-olah kadang saya kasih puisi, kasih lagu gitu kan sebelum tidur, alasan alah kita udah tua, anak aja udah 5, pakai kayak gitulah katanya. Jadi permasalahan hari ini ya, kita coba untuk membangun kembali ya, kami memang tidak ada permasalahan apa-apa tentunya, tapi kan kita ingin seperti anak-anak yang baru rumah tangga gitu. Jadi itu bagaimana solusinya Ustaz menghadapi istri yang cuek seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaannya sangat menarik nih Tat untuk dikulas tentunya ya pada kesempatan pada malam hari ini. Silahkan. Gini, Pak Idham, jadi tidak ada perempuan yang normal ketika dipuji, dikasih panggilan sayang, apalagi didengerin ceritanya sebelum tidur, apalagi dikasih senandung, nasyid, khosim. Tetapi apa? Kadang-kadang dia kerasa, ini saya nggak tahu ya, moga-moga tidak sampai taraf jijik ya. Kadang-kadang kan, jijik kali. Karena apa? Mungkin ada fatro yang sangat panjang, Pak. Ada jeda yang sangat panjang dari dulunya yang mungkin ini saya nggak tahu nih, Pak Idham itu dulu nggak romantis banget, sekarang berubah nih tiba-tiba. Jadi itu kan semua istri, tidak hanya istrinya Pak Idham itu, ini jangan-jangan ada apa ini, ada maunya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kebanyakan perempuan ketika semakin usia pernikahan bertambah, ya kan, dan usia kita berkurang, sebenarnya itu malah sebenarnya banyak perempuan yang was-was kepada apa
puber kedua seorang lelaki. Harusnya tambah cantik, tambah yang muji malah kebalik ini ya makanya. Lah kalau masih ada seperti ini intinya ada disconnected, Pak. Jadi ditanya dulu. Ya tadi loh ditanya dulu maksudnya kan apa namanya? Tadi kan udah kayak apa ya? Bukan termasuk yang stonewalling ya, bukan yang acuh itu, tapi ada sedikit bibit-bibit ke situ. Ditanya aja, kenapa ya? Kenapa Dek, ada salah apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi memang jangan ditanya seperti itu langsung saja. Langsung saja itu adalah minta maaf ya. Dan pokoknya diawali dari minta maaf. Kan kalau kita istiqomah mendawamkan diri kita istiqomah untuk seperti itu hancur. Pertahanannya udah hancur itu. Karena perempuan kalau marah itu biasanya kan sok jaim, udah sana keluar saya, jangan deket-deket aku dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dideketin terus akan hancur. Karena beliau itu berbuat seperti itu memang untuk apa? Terus dapat perhatian terus. Nah kalau kita lain, Pak. Kalau kita sekali marah ya udah, tolong jangan ganggu-ganggu aku. Aku mau fresh pikiranku, mau ngopi sambil tilawah. Ngopi sambil tilawah gimana ya? Susah juga ya. Jadinya terus saja tapi tetap ditanyakan. Tapi memang harus ada something spesial itu coba Pak cari waktu yang apa kek yang paling enak memang ketika beliau apa namanya tanggal lahir beliau atau yaumul miladnya pernikahan. Kalau terlalu lama ambil momen apalah dan lain sebagainya. Pokoknya pinter-pinter cari momen dan caranya gampang Pak, di peradaban IOA itu ada ya ini kasih wagul, bukan langsung selesai dikasih wagul, wasilahnya bisa itu, tapi setelah itu mengungkapkan, bisa jadi ketika dikasih wagul tambah nolak bisa aja, ketika apa nih perasaan ini belum diobati, makanya kita perlu menggali kita pernah salah apa sih sama istri kita. Bisa jadi jangan loh Pak, ini seneng digituin tapi malah sama bapak ibu belum minta maaf, atau jangan-jangan dulu pernah minta skincare apa udah janji belum ditepati dan lain sebagainya. Dan ini perlu dikuak, makanya semua di keluarga tidak bisa diasumsikan, hanya bisa dikonfirmasi. Selamat berjuang Pak Idam, jaga harkat martabat suaminya. Terima kasih. Salam suami Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaannya itu di kolom chat ya Tat ya. Waduh. Pertanyaannya terwakili, itu katanya terwakili. Gitu. Pertanyaannya dahsyat, Masya Allah. Ada opanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu ya Pak Idham. Berikut jawaban dari Ustadz Yosi. Silahkan dipraktekkan ya, jangan cuma diberi IOA Gold aja, nggak diungkapin gitu loh. Diungkapin juga. Jadi jangan jangan niatnya itu jangan kalau ada maunya aja gitu. Tadi disinggung-singgung tuh di kolom komentar tuh. Iya tuh ada niatnya gitu tuh gitu. Jadi silahkan dipraktekkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yos. Baik, silahkan teman-teman semuanya, ada yang mau bertanya lagi mungkin bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya buka open mic-nya. Ini ada yang bertanya di kolom chat nih, Ustazi. Tadi itu ada dari bentar. Oh ini, izin bertanya, apakah pola sikap anak menyimpang karena micin miskin cinta, seperti anak merokok, pacaran, bahkan akhlak adabnya berkurang? Jika iya, bagaimana cara orang tua agar anaknya tidak miskin cinta? Gitu, silakan. Gini, yang tanya siapa Mas Febri namanya? Ini ada Bunda Awi Aidila.
Gini Bunda, jadinya ketika kita pengen beresin masalah anak, tingkatnya itu simptom, singkatnya itu udah ke akarnya ya, bukan hanya simptom gejala saja, ya, tidak hanya gejala-gejalanya saja yang diselesaikan, tapi di tingkat akarnya memang 80% masalah anak terselesaikan ketika apa? Orang tua itu sudah dekat dan romantis. Makanya ketika ada penyimpangan tingkah laku anak, ya sangat ada korelasinya dengan miskin cinta antara suami dan istri, antara ibu dan bapaknya. Jadi seperti itu. Kita kadang-kadang parenting luar biasa banget ya. Dan fokusnya parenting ke masalah anak. Padahal masalah parenting itu harusnya masalah bapak ibunya, namanya parent. Iya kan? Jadi fokusnya adalah kepada kita ini yang diamanai mendidik anak, tapi masih kacau balau, belum bisa sejalan. Satunya pengen ke sana, satunya pengen ke sini. Jadi memang kencan itu salah satu formula untuk apa? Untuk apa ya? Anak ini bisa nyaman, bisa balik, dan rata-rata kalau nggak percaya silakan Bapak Ibu yang saya takdimi cari anak pang yang ada di kotanya. Anak pang itu ada tiga tipe ya, kata guru saya Ustadz Ayi di Surabaya. Beliau pembina pang muslim. Yang tingkat paling rendah itu adalah yang yang sering ngamen, kemudian pokoknya ada tato pakaiannya, dan itu masih tingkat yang paling bawah itu. Silakan tanya saja. Biasanya mereka ini kenapa seperti itu? Biasanya awal mulanya itu adalah ya ada kekecewaan kepada orang tuanya. Ya, kekecewaan kepada orang tuanya, terlebih adalah kepada bapaknya. Jadinya seperti itu. Oke, selamat berjuang. Saya mengatakan selamat berjuang karena ini memang berat, Bos. Berat sekali. Makanya pilihan MC ini betul untuk belum menikah terlebih dahulu. Jadi kita doakan Bapak Ibu. Amin. Tuh, amin kata Pak Hadi tuh. Hadi kuning. Baik, semoga bisa menjawab ya. Ternyata itu pertanyaan dari Ustadz Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini kisah kita kasih satu pertanyaan lagi. Udah ada yang resen, yaitu Bunda Yuli Rofiana. Ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita pada malam hari ini. Saya buka open mic dulu. Assalamualaikum Bunda Yuli. Sudah. Waalaikumsalam. Bang Febri. Masya Allah. Mohon disegerakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan untuk Bunda. Waalaikumsalam Bu Yuli, monggo. Gini Ustaz, tadi kan udah dijelaskan ya ciri keluarga micin itu ada 4 ya, kayak criticism, defensif, terus knowing, dan disrespect, dan contentment ya. Nah, itu kalau misalnya tuh terjadi semuanya, kira-kira solusinya seperti apa Ustadz? Kalau dia supaya jangan sampai terjadi atau berpikir untuk si suami dan istri itu berpikir untuk bercerai. Nah, seperti itu. Tadi kan baru penjelasannya aja, wah harus hati-hati. Nah, ini solusinya seperti apa kalau misalnya tuh ada sebuah keluarga yang sudah pada posisi 4-4-nya itu nih, yang masuk atau menuju ambang pintu perceraian. Seperti itu. Ini kenapa ekspresinya jadi beda yang terakhir-terakhir? Gini Bu, pertama lakukan tadi kan setiap poin yang saya sebutkan tadi kan selalu ada obatnya kan. Contoh obat kritisisme tadi adalah bukan nggak boleh ngasih saran, bukannya nggak boleh menyampaikan unek-unek, ya kan? Tapi sampaikan unek-unek itu dengan baik tadi. Mas, saya kok ngerasa seperti ini ya. Saya pengen ada yang kayak gini.
jangan malah tadi diem, apalagi mendem. Dan perempuan biasanya jagonya mendem, dipendem sampai luar biasa, pendemannya akhirnya nggak bisa digali tuh, saking dalamnya luar biasa. Nah, makanya cara yang paling instan, waduh, ini berat ini. Ini kan senengnya yang instan-instan hari ini, sampai mie instan tuh menjadi luar biasa. Makanya tadi kan ingat setiap item itu kan ada obat-obatnya tadi, kayak defensif tadi, bukan malah selalu jawab atau ngomong udahlah aku memang perempuan nggak tahu diuntung, aku memang perempuan resek, bukan kayak gitu. Tetapi bagaimana, udah Mas, aku ngaku salah, aku merasa selama 15 tahun ini, wah itu mesti kalau perempuan tambah mewek-mewek itu. Apalagi pakai background musiknya PPA, teng 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 teng, tambah nuanges lagi. Nyampaikan dengan tulus, bukan modus kepada suaminya. Jadi aku salah dan ya aku minta maaf. Itu lakukan. Tapi yang paling enak adalah yaitu pembiasaan yang simple. Kalau saya saran ke Bu Yuli, ya udah Bu, tunjukkan servis terbaik ke suami. Dan seorang suami paling senang, satu, dihargai, dan yang kedua, kebutuhan seksualitasnya terpenuhi dengan istimewa. Saya tidak ngomong baik, tapi istimewa. Udah, ini karena sudah malam, Bu, saya ini ke bawah semangat kalau sudah bahas kayak gini, karena saya sedang di Semarang nih, on fire, ada istri saya, jadinya semangat kemana-mana ini. Makanya kemarin udah lama nggak ketemu. Makanya itu yang bisa dilakukan. Intinya servis suami dengan sebaik-baiknya. Tunggu momen terbaik untuk ngomong apa adanya. Dan kalau sudah nggak bisa lagi, ya perlu menghadirkan memang orang ketiga untuk menjadi jembatan diskusi awal. Itu insya Allah semoga kapan-kapan bisa ketemu di kelas yang intensif di PPL for Family. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, sebelum ditutup, yang belum jadi agen, OPO, dan lain sebagainya, BeLive, biar keluarganya sehat walafiat, segera. Tuh teror aja Mbak Aisyah, mau daftar, mau apa, mau beli 5 juta oke, 10 juta oke, 100.000 juga dilayani. Moga-moga berkah semua yang mensiarkan BeLive, dan berkah semua yang benar-benar yang sudah mengkonsumsi BeLive, semoga terjaga iman dan imunnya. Selamat berjuang Bu Yuli, dan saya doakan keluarganya benar-benar kembali romantis lagi, hot couple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Teh Yuli ya. Ini kayaknya harus sudah segera diudahi ya, karena tambah malam nih Ustadz Yosi, Masya Allah, tabarakallah. Tambah on fire gitu, Masya Allah. Ya kapan-kapan BeLive anu lah, yang khusus jomblo. Masya yang Allah. nikah terus, kasihan lah. Baik teman-teman semuanya, tidak lama-lama lagi ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kelas kita seperti biasanya pada Rabu malam Kamis ya. Insya Allah bisa bermanfaat buat BeLive Family yang sudah hadir. Ini tadi masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi Afwan, waktu kita sudah terbatas teman-teman semuanya, ayah bunda, kita nggak bisa. Disimpan aja Feb, siapa tahu bisa bales lewat quote atau chatting nanti. Disuruh nyimpen sama admin. Nanti kita backup pertanyaannya, terus nanti kita teruskan ke Ustadz Yosi untuk bisa di-share di grup nanti, tentunya di grup BeLive Family Class. Nanti bisa kunjungi Telegramnya ataupun grup Facebook, grup WhatsApp-nya. Jadi insya Allah nanti akan di-share di sana. Pak Hadi agendain Kang Febri buat yang jomblo, Masya Allah. Baik, insya Allah nanti Pak Hadi yang ngisi ya kalau yang jomblo. Baik, teman-teman semuanya, silahkan bagi yang belum daftar member ataupun
agen Bila Verbal Indonesia, nanti bisa chat langsung ke saya ataupun bisa ke admin ya terkait dengan pendaftaran maupun itu sudah di-share ya sama Mbak Aisyah. Bisa langsung klik link di kolom chat yang ada. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini itu udah di-share ya, di share screen untuk bisa join di member Bila Verbal Indonesia. Untuk fasilitas bisa dibaca ya teman-teman semuanya. Insya Allah berkah buat teman-teman semuanya. Nanti juga ada kelas mentoring, diajarin jualannya, diajarin teknik copywritingnya, sudah diajarin nanti teknik-teknik jualan dan juga tempat upgrade ilmu dan juga skill. Insya Allah nanti akan dibersamai langsung oleh tim manajemen dari Bila Verbal Indonesia. Jadi teman-teman semuanya silahkan untuk daftar. Tadi linknya sudah di-share oleh Mbak Aisyah ya. Silahkan untuk diklik untuk bisa join langsung bersama Bila Verbal Indonesia. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Yosi telah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga berkah, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa jadi jariah juga buat Ustadz Yosi Al-Mujahid. Dan juga saya ingatkan kembali untuk teman-teman supaya jaga imunitasnya. Jangan lupa berjemur tiap pagi tuh. Dan jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer. Protokol kesehatannya diterapkan karena banyak nih keluarga kita yang terpapar, dan juga saya berharap bagi keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang terpapar, semoga segera Allah sembuhkan. Dan juga teman-teman juga kalau belum terpapar atau nggak terpapar juga dijaga juga kesehatannya dan juga imunnya. Baik, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda, sahabat semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakallah khair pada ayah bunda yang sudah menyimak, yang sudah hadir dalam kesempatan pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yosi, salam sehat. Waalaikumsalam, Opa. Salam rindu. Kok salam sehat ini? Matur nuwun, Gus. Ini kesinten. Kang Adi, sehat Kang Adi. Alhamdulillah sehat. Matur nuwun, Gus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Gofur. Randu dongkal monitor. Randu dongkal. Randu dongkal. Ini ya. Salam Ustaz.